Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di episode Santriwati Bertanya, episode kedua. Kalau di episode pertama kemarin, baru 1-2 orang yang bicara, maka di episode sini, ya, yang merupakan kelanjutan dari bahasan wudhu, ya, Ustadz mengajak untuk lebih dari yang di episode pertama bicara, ya. Jadi kalau episode pertama 2 orang, kemarin 2 ya. Nah, sekarang harus 2 kali 2 gitu. Berapa itu? 4. Ya? Ya, paling sedikit kalau bisa 5. Ya. Oke, kita mulai dan Ustaz minta partisipasi dorang. Ustaz cuma akan menemani apa yang dorang sampaikan. Bisa? Ya. Kita mulai dengan siapa yang ingin mulai? Sari, baik. Silakan Sari. Ya, silakan. Mohon izin Ustadz, kami punya sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan keseharian kita di asrama yang terkait dengan wudhu. Sebagaimana yang pernah Ustadz sampaikan bahwa wudhu adalah kunci sholat dan sholat adalah kunci surga. Kami izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz berkenan menjelaskannya kepada kami. Pertanyaan pertama yang masih sering orang-orang lakukan, bagaimana hukumnya kita berwudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Ya, jadi pertanyaan Nanda Sari, bagaimana hukum kita berwudu di tempat atau di kamar mandi yang di dalam itu disatukan dengan toilet. Jadi paling sedikit ada 3 gambaran. Yang pertama itu yang ditanyakan itu. Kamar mandi, kita wudu di situ, tapi di situ juga ada, ya, ada tempat buang airnya. Ya. Yang kedua, dia terpisah. Toiletnya sendiri, kamar mandinya sendiri. Nah, yang ketiga, itu di luar daripada kedua tempat itu. Ya. Ya, seperti dorang itu taruh di tempatnya, kemudian ya baru ambil di luar. Atau ada keran satu di situ yang kemudian bisa dipakai. Pertanyaan ini bagus, karena banyak rumah, banyak tempat yang kemudian kondisinya seperti itu. Jadi kita jawab yang pertama dengan yang wudu di luar. Ya, WC, wudu di luar, ya, kamar mandi gitu. Kalau ini muttafaq alaih, artinya disepakati semua, ini adalah yang paling terbaik. Ya, ini yang paling terbaik. Ya, yang kedua, kamar mandi. Ya, kita kalau mau masuk kamar mandi, apalagi masuk ke WC itu kan ada doanya ya. Jadi tetap kamar mandi itu dibandingkan dengan di luar, dia masih ada hal syubhat di situ. Ya, jadi kalau disuruh pilih ya di luar aja. Tapi sekarang tidak ada pilihan. Ya, kita bertamu ke orang cuma punya tempat wudhu di kamar mandi. Ya, ya sudah, kita gunakan itu. Nah, kemudian tingkatan ketiga itu adalah wudhu di kamar mandi yang di dalamnya ada WC. Nah, ini nanti yang kemudian kita bicarakan. Kenapa kemudian wudhu di kamar mandi yang disatukan dengan WC itu tidak disukai? Tidak disukai. Alasan sederhananya adalah orang ketika wudhu itu ada membaca atau tidak? Ada. Ya, mulai dengan tangan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat bagus, ya, kalimat-kalimat mulia yang diucapkan. Kemudian, ya, habis wudhu itu ada juga doanya gitu, ya. Nah, ini semua kalimat thayyibah itu akhirnya kita harus simpan dalam hati.
Karena kita berada di tempat yang tidak disukai. Ya, malah ada riwayat, ada cincin bertuliskan nama Allah, masuk di kamar mandi itu diminta untuk dibuka. Ya, ada yang Quran kecil di dalam saku, dalam baju itu diminta untuk ditaruh di luar, nggak bisa dibawa pulang. Ya, jadi kalau kita berada di posisi kamar mandi bersamaan dengan WC, maka ya kita harus menyimpan banyak kalimat-kalimat thayyibah yang kalau keluar dari mulut kita itu ada imbalannya. Ya, itu cuma dalam hati. Ya, paham ini? Paham, Ustaz. Rugi tidak? Iya, dari kalau hitung dagang itu rugi. Ya, nah, kamar mandi saja itu masih begitu. Kenapa? Ada hal-hal yang memang bisa terjadi dalam kamar mandi yang kemudian dia berbeda dengan di ruang terbuka luar. Ya, cuma hati-hati ya kalau di ruang terbuka luar perempuan tidak sembarang buka begitu. Ya, open begitu kemudian karena wudu. Ya, sebab apa? Ada mata yang bukan mahram yang bisa memandang. Ya, jadi kesimpulannya wudu di dalam kamar mandi yang bersamaan dengan WC hukumnya tidak disukai. Ya, tapi kalau terpaksa, nah cuma hati-hati itu kalau keluar dari kamar mandi itu kaki harus dibersihkan lagi karena tahu aja tempat kamar mandi tempat itu adalah tempat yang gampang ya tertinggal ya najis yang tidak kita sengajakan itu. Ya, jadi bisa paham ini? Bisa. Ya, dan setiap pertanyaan yang terkait dengan ini ya begitu ditanyakan, begitu kita dapatkan jawabannya, maka kewajiban kita adalah apa? Melaksanakan itu dengan. Ya? Ya, cukup ya? Bisa paham? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Ada yang lain? Safa? Ya, silakan. Apa hukumnya jika kita berwudu tetapi sambil berbicara, Ustaz? Ya. Ya. Ini juga penting. Dan ini banyak kita lakukan kalau tidak tahu. Ibu-ibu Ramadan, wudu, salat zuhur, ya. Yang satu bilang, saya beli apa tadi di pasar? Ada wudu ini. Yang satu jawab, beta saya beli banyak tapi anak-anak papa mau semua beta beli. 2 keranjang pono. Sambil wudu. Akibatnya apa? Kita tidak bisa konsentrasi dengan wudu kita karena ada pengganggu, ada yang ngajak bicara. Akhirnya kita juga terbawa untuk berbicara. Ya, kalau tidak nanti pulang-pulang bisa dibilang itu, ya, Fatimah pemama itu sombong, ketong aja bicara. Padahal dia tidak tahu ini aja bicara di waktu wudu itu tidak disukai karena bisa mengganggu konsentrasi. Paham ini? Ya, jadi jauhi berbicara selama kita wudu. Usahakan kita konsentrasi untuk semua bagian wudu, apalagi yang 4 itu harus betul-betul ya maksimal dan sempurna. Ya, udah 2 ini. Paham? Ya, dan ini kewajiban. Ya, mulai sebentar sudah bisa lakukan dan seterusnya. Ya, malah 5 hari harus lebih baik. Ya. Ya. Ada yang berikut? Oh. Ya, Saskia Rehalat dari itu. Oh, dari Liang, ya. Ini dari Kota Jawa, ini Liang. Yang pertama tadi Anandasari dari Masohi. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Apa hukum berwudu dengan air yang berlebihan, Ustaz? Ya. Singkat kita dapat dalam banyak pesan Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih, termasuk boros makan, boros uang, ya, boros air, ya. Sehingga ada contoh berwudu yang baik itu
Kalau pakai kerannya, ya keran ini tutup lagi baru. Jadi kalau air sudah sini, tutup supaya jangan terbuang. Atau kecilkan dia, jangan full. Kita ambil cuma sedikit, yang kebuang itu, ya kita ambil 1 sibor, yang kebuang itu 1 ember. Boros itu. Iya, jadi harus, ya Ustadz kira yang ketong punya itu dengan galon, ya, kemudian yang dilubangi kecil keluarnya itu sudah, ya sudah lumayan bagus. Yang jelas kalau dibawa keran itu kecilkan dia, kemudian wudulah dengan pelan-pelan. Ya, kenapa? Karena membuang-buang air itu hukumnya tidak disukai. Jangan sampai kita ya mengotori ya wudu kita ini dengan hal-hal yang menyalahi. Ya, insya Allah yang ini juga bisa paham ya. Ya, jadi jangan buang air. Ya, jangan putar sesuka saja, besar dia. Harus merasa bertanggung jawab. Air, apalagi kalau itu banyak tempat yang pakai, maka air yang kita buang itu juga dibutuhi oleh yang lain. Ya, insya Allah saling menjaga ya. Ya, untuk kemudian apalagi Ramadan nanti, ya kita selalu berpikir bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga berpikir dengan orang lain. Ketika air ini adalah sesuatu yang sangat kita semua manusia butuhkan. Mungkin yang keempat kalau ada, ya, jadi pertanyaan yang keempat, kemudian kita cukupkan, ya, khairul kalami ma qalla wadal. Sebaik-baiknya penyampaian itu yang sedikit, tapi dia kemudian ya menunjuk kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, baik, siapa yang berikut? Safa ini hari dua Safa yang angkat tangan, silakan. Izin Ustadz. Ya. Apa hukum berwudu ketika orang lain membantu menyiramkan air ke kita Ustadz? Iya. Apa hukum berwudu ketika Ustadz wudu, ya, kemudian Ibu Evi yang siram? Apa hukumnya? Kita ini harus tamma. Ya, tamma itu artinya mau memiliki gitu. Apalagi dalam ini pahala. Ya, tiap orang yang sudah dia wudu, dia punya paket pahalanya begini. Ya. Nah, sekarang kalau Ustadz gampangkan gitu, terus Ustadz wudu, setiap wudu panggil Ibu Evi. Apa yang terjadi? Pahala wudu Ustadz itu berkurang. Ya, sudah berpindah yang tadi itu siram-siram ke Ibu Evi. Begitu juga ada orang kalau meminta bantuan teman lain untuk kemudian, ya, maka berarti orang rela. Ibarat kalau 1 piring, ya, orang makan setengah saja, yang setengah padahal yang ini juga dapat 1 piring itu. Jadi dengan pahala, pesannya mari kita berlomba-lomba untuk mengambil semuanya yang menjadi bagian kita. Termasuk dalam hal ini adalah berwudu. Dari mulai nyiapin air sampai kepada wudu kita berproses, itu jangan sampai dibagikan kepada yang, kecuali itu orang sakit. Yang dia bergerak susah, ada kendala, ada halangan, itu kita berkewajiban untuk membantu. Dia tidak bisa bergerak dari tempat tidur, kita harus membantu. Mendekatkan air kalau dia masih ya berwudu dengan air. Kalau tidak, ya orang sakit kemudian dimudahkan dengan menggantinya dengan tayamum. Jadi kita hari ini alhamdulillah, masalah yang pertama tadi, Sari soalnya apa tadi? Berwudu di tempat yang kamar mandi dan WC-nya jadi satu. Safa berwudu sambil berbicara, ya. Zakia berwudu dengan berlebihan, dan yang terakhir adalah berwudu dengan meminta tolong orang lain mah. Ya, saya kira jelas ya. Ya. Nah, ya. Insyaallah untuk episode 2 cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.